Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah penghibur itu akan datang, yaitu Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab bersama-sama. Kita baca di Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, kenaikan Yesus ke sorga dimaknai oleh para murid sebagai suatu perpisahan. Yesus akan meninggalkan mereka di bumi ini. Namun, di tengah situasi galau yang dialami murid-murid, Yesus mengatakan seperti ini, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong atau penghibur di sini adalah parakletos, yang berarti yang bergagasan seperti memberi nasihat atau mendukung seseorang. Nah, roh tersebut akan tinggal dan mendiami orang percaya dalam rangka melaksanakan tugas kehidupannya. Dan Roh Kudus sebagai parakletos akan menjadi penolong kita, pendukung kita, penghibur kita, serta penasehat kita. Saudara, dalam menghadapi kehidupan ini, kita seringkali menjadi lemah dan lelah. Bahkan kesedihan serta air mata membasahi wajah kita. Namun dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, Roh akan senantiasa menguatkan dan memampukan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang ada. Bahkan Roh itu akan terus memperbaharui hidup kita, sehingga hidup kita menjadi semakin bermakna dengan penghiburan yang sejati. Nah, melalui karya Roh Kudus menjadikan roh kita selalu tetap bersuka cita, sekalipun badai dan ombak kehidupan silih berganti menerpa kita. Bahkan karya Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur juga mampu untuk berperan aktif, mendampingi dan memberi nasihat serta bimbingan kepada setiap orang percaya dalam mengerjakan tugasnya sebagai saksi-saksi Kristus di bumi ini. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan seperti ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berbahagia karena senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan karena ada satu pribadi yang diutus Tuhan untuk menyertai hidup kita. Pribadi itu adalah Roh Kudus. Amin. Nah, Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang telah Yesus katakan kepada murid-muridnya. Jadi Roh Kudus yang akan menuntun, mengajar, dan mengingatkan kita untuk selalu melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Karena dia juga adalah Roh kebenaran. Roh Kudus yang memberi kita kekuatan dan kemenangan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan yang kita alami. Karena di Roma 8 ayat 26 tertulis, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Katakan amin. Nah, catat baik-baik. Setiap orang percaya yang menerima Roh Kudus, karunia dan buah-buah roh akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Seperti tertulis. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat ke-7 sampai ke-11 tertulis. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Katakan amin. Wow. Adapun tujuan diberkatinya karunia Roh Kudus adalah untuk memperlengkapi orang-orang percaya dengan kuasa Tuhan. Sehingga pelayanannya berdampak. Amin.
Nah, saudara, tanda dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dihasilkannya buah-buah roh dalam hidupnya. Di mana buah-buah roh itu adalah sebagai hasil dari ketaatannya untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mengalami proses pembentukan, yaitu harus mau diajar dan dibentuk oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita semua bukanlah apa-apa tanpa penyertaan dari kuasa Roh Kudus. Terlebih lagi dalam hal pelayanan. Petrus, seorang nelayan sederhana, diubahkan hidupnya menjadi luar biasa oleh karena ia memberi diri untuk diajar dan dibimbing oleh Roh Kudus. Saudara, untuk mengalami terobosan rohani, maka bersedialah diajar oleh Roh Kudus. Roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong yang selalu menolong setiap orang percaya, murid-murid Kristus yang mau melayani Dia. Yang mau sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas